Pemirsa, politisi perempuan pertama di Nusa Tenggara Timur, sekaligus Ketua Bayangkari NTT pertama, Leonie Victoria Uli Tanya tutup usia. Kedisiplinan menjadi kekuatan dalam pengabdian dan membangun keluarga. Leonie Victoria Uli Tanya berpulang dalam usia 93 tahun pada Rabu 17 Februari 2021. Oma Oni, sapaan akrabnya, adalah istri dari Kombes Pol Purnawirawan Titus Uli, Kepala Inspeksi Kepolisian Daerah atau Kikda Timor dan kepulauan lainnya yang meliputi wilayah Nusa Tenggara Timur, Bima hingga Kiser dan Saum Laki. Boleh dikata, suami istri ini adalah Kapolda pertama Nusa Tenggara Timur dan Ketua Bayangkari Nusa Tenggara Timur pertama. Mereka dikaruniai 9 orang anak. Almarhumah dinilai banyak berjasa bagi kepolisian dan Nusa Tenggara Timur. Perempuan hebat ini berada di garis depan setiap perjuangan suaminya dan kaum perempuan di tahun 1940-an ketika negara ini sedang bergolak. Almarhumah juga merupakan saksi sejarah yang ikut dalam pengibaran bendera merah putih di lapangan Bakunase bersama suaminya Titus Uli dan sejumlah pejuang pada 18 April 1945 dengan penuh semangat dan heroik. Walau saat itu Indonesia belum menyatakan kemerdekaannya, karena 4 bulan kemudian barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebagai Ketua Bayangkari pada masa itu, pada masa sebuah negara baru berdiri, tugasnya cukup berat karena harus mengkomunikasikan dengan istri-istri anggota polisi di wilayah kerja yang cukup luas. Sampai pada tahun 1958, di mana saat itu Nusa Tenggara Timur berdiri, sehingga wilayahnya semakin kecil karena terpisah dari Bima, Saum Laki, dan Kiser. Almarhumah banyak berkontribusi bagi kepolisian. Sebagai seorang tamatan mulo, ia fasih membaca dan menulis, serta menguasai bahasa Belanda, sehingga banyak membantu merekatkan hubungan antar Bayangkari. Tidak hanya itu, almarhumah semasa aktif di Bayangkari terpilih menjadi anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, mewakili Bayangkari untuk fraksi ABRI selama tahun 1971 sampai 1977. Almarhumah memang lahir dan bertumbuh dalam lingkungan politisi, karena orang tuanya, Saul W. Tanya, seorang vetor Sabu Timur. Beliau sekaligus adalah Ketua PNI dan Ketua Timor Se Verbond di Saburai Jua yang pernah melakukan class action hukum tahun 1923 di Pengadilan Makassar melawan pimpinan kolonial di Sabu, yaitu Mr. Gasseberg Israel, dengan materi gugatan masalah penetapan serta pembayaran pajak. Sangat membebani rakyat Sabu yang notabene adalah rakyat miskin. Dan pada saat itu, Saul W. Tanya menang. Sang penguasa kolonial dicopot dan dipindahkan dari Sabu. 2 dari 9 orang anak yang ditemui TVRI di rumah duka Jalan El Tari Kupang mengakui bahwa kedisiplinan oleh kedua orang tua sangat kuat sehingga membentuk karakter dan kesuksesan mereka masing-masing. Hal itu kemudian menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan. Jadi begini, pada dasarnya kehidupan Irjen Polisi Jeki Uli, mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur, mantan Kapolda Sulawesi Utara yang kini menjabat sebagai anggota Komisi 2 DPR RI, serta Niki Uli, mantan Kadis Tata Ruang Kota Kupang, mantan Kepala Bapeda Kota Kupang, dan anggota DPRD Kota Kupang. Kepada TVRI menuturkan bahwa sosok Mama Oni Uli Tanya sangat kuat dari aspek kedisiplinan. Pada dasarnya kehidupan itu adalah memilih. Jadi kita kalau hidup mesti bisa memilih. Kebetulan dalam keluarga ini dari Opa Titus dia memilih menjadi seorang polisi. Nah, menjadi seorang polisi tidak bisa kita bayangkan pada zaman-zaman itu. Itu lebih banyak pengabdiannya, pengorbanannya luar biasa. Nah, ketika nilai itu turun pada saya melihat, oh mungkin jalan ini bisa saya ikut pilih juga. Sehingga kami memilih juga sebagai seorang penegak hukum yang dimana bekerjanya adalah melayani, mengayomi masyarakat. Ternyata nilai ini juga turun pada anak saya yang memilih menjadi polisi dengan
ide cita-cita yang tidak jauh berbeda. Nilai-nilai itu kan sudah ada, kita sudah mengikuti. Di antara nilai-nilai itu adalah disiplin, mampu membawa diri dan sebagainya. Nah, ini nilai ini masuk kembali dalam kehidupan rumah tangga, di mana mama sebagai orang yang membimbing kita dari kecil. Papa kan kerja, yang berhadapan sama kita ini mama. Nah, nilai itu juga diterapkan oleh mama, senior. Nah, kebetulan karena kita keluarga polisi juga mengambil nilai itu, di mana nilai itu diajarkan oleh ibu kita yang sehari-hari bersama kita. Mama membesarkan kita dalam keadaan yang sangat-sangat kekurangan. 9 anak dibesarkan dalam suatu era ketika Indonesia lagi masih ekonominya berada di dasar. Mama mengajarkan kita bagaimana untuk dapat menerima apa yang ada pada saat itu. Jadi daerahnya itu kakak saya cerita bahwa untuk makan saja kita mesti makan 1 telur dibagi 4, misalkan. Itu salah satu contoh. Tetapi mama mampu untuk mensurvive kehidupan keluarga, menyelamatkan kehidupan keluarga, menyekolahkan anak-anaknya di dalam era yang memang era susah. Dia ini memang betul-betul seorang mama. Dia muncul sebagai seorang mama, mampu mengayomi, mampu membesarkan, mendidik anak-anaknya menjadi orang. Dia adalah pendiri Bayangkari pertama di NTT ini. Ketika Papa menjadi kepala kepolisian daerah pertama di NTT tahun 51-52, Mama pendiri, pembentuk Bayangkari pertama di NTT. Mama dari Funai, tapi 71 sampai 77 Mama sendiri, satu-satunya wanita ya, yang duduk di DPR Provinsi NTT. Disiplin. Mama itu sangat terkenal disiplin. Almarhum Titus Uli atau sang ayahanda, namanya telah diabadikan terlebih dahulu menjadi sebuah nama rumah sakit Bayangkara di Kota Kupang. Leoni Victoria Uli Tanya menerima penghargaan sebagai Kartini Nusa Tenggara Timur tahun 2019 atas jasa-jasanya. Penghargaan yang dipersembahkan oleh Harian Timor Express bekerjasama dengan tim penggerak PKK Provinsi kepada Oma Oni dan 21 tokoh perempuan di Nusa Tenggara Timur ini. Saat ini sang Kartini itu telah tutup usia. Raga memang akan hilang. Namun karya perjuangan dan dedikasi bagi negeri ini akan terus dikenang. Selamat jalan Oma Oni Uli Tanya. Selamat jalan Kartini Nusa Tenggara Timur.